Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Shihab dari kelas Tekom A. Di sini saya akan menjelaskan dari beberapa tugas yang diberikan oleh dosen. Yang pertama, ceritakanlah bagaimana etika yang biasa Anda lakukan ketika mengikuti perkuliahan daring. Nah, pandemi COVID-19 ini telah membuat segala aktivitas yang biasa kita lakukan secara offline kini berubah menjadi serba online atau biasa disebut daring. Mulai dari aktivitas sehari-hari beribadah, bekerja hingga pendidikan juga online. Nah, sebagai seorang mahasiswa yang baik, tentu memiliki nilai-nilai atau norma dalam berperilaku saat perkuliahan online atau daring. Seorang mahasiswa harus tetap memperhatikan etika saat mengikuti kuliah. Etika yang pertama saat mengikuti kuliah yaitu menghidupkan kamera saat perkuliahan sedang berlangsung. Dalam mengikuti perkuliahan online atau biasa disebut daring, sebaiknya menghidupkan kamera. Dengan menghidupkan kamera ini, kita dapat menjadi mahasiswa yang baik karena dapat memperhatikan dan menghormati dosen yang sedang menyampaikan materi. Apabila tidak dapat menghidupkan kamera, kita dapat izin kepada dosen. Apabila dosen sudah memberi izin, kita dapat mematikan ataupun tidak menyalakan kamera. Pasti dosen juga memberi pengertian kepada kita, mungkin karena jaringan tidak stabil. Yang kedua yaitu berpakaian rapi dan sopan. Nah, jika sudah menghidupkan kamera, pastinya kita juga harus berpakaian rapi dan sopan. Karena jika perkuliahan tatap muka, seluruh mahasiswa harus menggunakan pakaian rapi dan sopan, sama halnya dengan kuliah daring. Nah, mahasiswa juga dianjurkan untuk menggunakan pakaian rapi dan sopan. Jangan sampai hanya karena kuliah online kita seenaknya menggunakan pakaian yang tidak sopan. Nah, yang ketiga, fokus ketika kuliah berlangsung. Ketika kuliah berlangsung, pastinya kita harus tetap fokus dan memperhatikan materi yang diberikan oleh dosen. Nah, pada perkuliahan tersebut agar dapat dimengerti dan pahami dengan baik, kita tentunya harus sangat fokus. Jangan sampai kita saat mengikuti kuliah juga melakukan pekerjaan lain karena dapat mengganggu konsentrasi kita. Nah, yang keempat, mematikan mikrofon saat tidak digunakan. Kenapa demikian? Karena saat perkuliahan berlangsung, pastikan mikrofon kita harus mati. Apabila tidak dianjurkan untuk dinyalakan. Hal tersebut dilakukan agar menjaga suasana yang kondusif ketika perkuliahan berlangsung. Karena terkadang ketika dosen sedang menjelaskan materi, kita mahasiswa juga menyalakan mikrofon sehingga dapat mengganggu suasana yang menimbulkan suara-suara yang tidak enak didengar, dan juga mahasiswa tidak fokus terhadap materi. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah etika yang biasa Anda lakukan itu telah sesuai dengan Pancasila? Mengapa Anda mengatakan demikian? Ya, karena mahasiswa harus saling menghormati, terutama kepada dosen yang telah memberikan kita perkuliahan dan memberi kita materi. Maka dari itu kita harus memberikan etika yang baik. Nah, contoh etika yang baik itu menghadiri perkuliahan tepat waktu, mengaktifkan kamera seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertanyaan nomor 1, mengupayakan koneksi internet yang stabil, karena apabila koneksi tidak stabil, kita tidak dapat mengerti apa yang disampaikan oleh dosen. Walaupun dosen sudah merecord
Zoom tersebut, pasti kita juga kurang mengerti apabila tidak dijelaskan secara langsung. Makanya kita harus mengupayakan koneksi internet kita saat Zoom ataupun Google Meet dapat stabil. Nah, sikap-sikap tersebut merupakan contoh dari pengamalan sila kedua dalam Pancasila. Pembelajaran daring ini selain sebagai sarana transfer ilmu, pengetahuan juga dapat menjadi jembatan penghubung untuk membangun komunikasi baik sesama mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan dosen. Karena pastinya kita juga berpikir bahwa jika kuliah online banyak banyak sebagian dari mahasiswa yang tidak aktif karena malu dan juga terhalang oleh jarak selama pandemi. Karena pandemi ini banyak juga kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan di dalam kampus. Nah, penanaman kita juga harus jujur, karena penanaman sikap jujur dan perbuatan luhur baik menjadi sangat bermakna meski pembelajaran dilakukan secara daring, karena banyak pelajar yang melakukan kecurangan-kecurangan saat melakukan kuliah daring. Nah, pertanyaan ketiga yaitu apakah nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan sekitar Anda telah sesuai dengan Pancasila? Jelaskan secara ilmiah. Menurut saya, ya, karena di Indonesia ataupun di lingkungan sekitar saya ada Pancasila yang dibuat untuk menjadi landasan atau pedoman dalam berperilaku sebagai warga negara yang baik. Dengan mengikutinya maka akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan di lingkungan sekitar. Adapun penerapan pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Contohnya menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Itu yang arti dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil beradab. Penerapannya yaitu mengikuti persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Contohnya saling mengedepankan sikap toleransi, tenggang rasa antar masyarakat, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, dan lain-lainnya. Dan juga berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Nah, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contoh penerapannya yaitu bangga menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang sering sebagai bahasa Indonesia dan juga bahasa-bahasa daerah yang sering dipakai setiap hari. Melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat-alat musik, bahasa, dan juga dan masih banyak yang lainnya. Membantu keluarga juga, teman dan kerabat dalam mengalami kesulitan. Dan kita harus bersatu, saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Dan juga yang satu lagi, kita harus bergotong royong terhadap masyarakat. Nah, sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh penerapannya yaitu melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Nah, banyak orang yang mengambil keputusan sepihak. Makanya kita harus melakukan musyawarah, karena apabila tidak dilakukan musyawarah, banyak yang tidak setuju dengan keputusan sepihak itu.
Nah, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Yang seperti saya sebut tadi, kalau misalnya kita eh, memutuskan dengan sepihak, kita banyak pihak-pihak yang tidak setuju dengan keputusan kita. Keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh pihak karena atas keputusan bersama. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Oke, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya mengedepankan sikap adil antar sesama manusia. Karena jika tidak ada sikap adil, pasti kita sudah banyak yang tidak menghargai antara satu sama lain, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Banyak juga yang terlalu menyepelekan orang yang tidak memiliki apa-apa, karena mungkin di dirinya juga telah menurutnya dirinya sudah sangat di atas. Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia juga dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Nah, kita harus bersatu. Nah, pertanyaan terakhir, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem etika? Bagaimanakah konsep etika yang terdapat dalam Pancasila? Jelaskan secara ilmiah. Oke, di sini Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika yang dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Sebagai keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai. Yang kedua, Anda sebagai mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral evidence yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam pemusatan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasialis melalui berbagai sikap yang positif seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lain-lainnya. Itulah tadi tugas yang diberikan oleh dosen. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.